Astaghfirullah min qawlin bila amalin Fatasabat bi naslati Angkumi ya Rabbi bil Ibunda Nabi namanya Aminah. Aminah. Jadi kalau ada yang namanya Aminah itu tulisannya begitu, nggak ada ya-nya. Aminah, Aminah. Gitu. Az-Zuhriyah. Nabi punya ibunda namanya Aminah. Nama bapak Aminah bintu Wahbin. Nama bapaknya Wahab. Aminah ini perempuan yang berbentuk. Kenapa? Karena Abdullah suaminya itu tampan dan banyak diminati oleh orang. Jadi memang bagaimana bayangan kita Rasulullah itu ayahnya aja direbutin perempuan, ayahnya aja banyak yang minta. Berarti biasanya buah nggak jauh jatuh dari pohonnya. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abdullah jatuh cintanya dikasih ke Aminah. Aminah ini wanita yang salehah, yang juga taat sama suami dan selalu percaya kalau lakinya kemana-mana. Kan lakinya itu sering merantau buat dagang. Jadi orang tuanya Nabi itu dagang. Merantaunya itu jauh, kadang-kadang 1 minggu, 1 bulan gak pulang. Kalau kita seminggu sebulan gak pulang, kira-kira bini kita curiga gak? Emang gak dipercaya berarti kita. Tapi kalau Aminah percaya sama Abdullah, karena Abdullah juga orang yang soleh, gak neko-neko. Gak neko-neko. Dulu kan saya pernah ceritakan, jangan kata udah nikah, belum nikah aja Abdullah, mohon maaf, pernah ditawarin zina dibayar. Nah, biasanya kan kalau orang berzina yang bayar laki ya. Iya, ini ditawarin perempuan, saking tampannya, saking orang baiknya, ada perempuan sebelum Abdullah menikah itu menawarkan diri, kalau nggak mau menikahkan dia, zinahi nanti saya bayar. Berarti kan ini laki istimewa. Ini laki istimewa. Nah di masa mudanya aja nggak berani
Kalau orang masih muda belum nikah kan biasanya nafsu bergelora. Betul atau tidak? Ini nggak berani. Berarti Abdullah ini orang yang memang benar-benar orang baik, orang soleh, dan mendapatkan istri yang solehah namanya Aminah. Aminah ini sering ditinggal dagang, tinggal pergi ngandung nih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Aminah selama ngandung Nabi Muhammad itu ada peristiwa yang aneh, Pak. Apa yang aneh? Beliau mimpi itu cahaya menerangi kota suci Mekah, Madinah dan sekitarnya. Ketiban seperti cahaya. Nah, ini luar biasa mimpi itu terjadi. Bahkan ketika melahirkan Muhammad ini sampai cahaya itu nyata dalam penglihatannya, bukan hanya dalam mimpinya. Kan mimpi kadang-kadang kan Pak, mohon maaf, mimpi ada yang jadi kenyataan, ada yang hanya bunga tidur, betul apa enggak? Nah, ini mimpinya jadi kenyataan. Di dalam mimpinya melihat cahaya, begitu keluar Nabi Muhammad, itu cahaya juga terang. Ini biasanya kita misalnya punya lampu, bapak-bapak di rumah lampunya berapa watt? Berapa? 40. Nah, keterangan lampu 40 itu menjadi keterangan 100. Bukan cuma di rumahnya, tetapi di luar juga cuaca terang semuanya. Nah, inilah yang sering kita dengar dalam nada sholawat, ulidal musyarra birafi'il awwali wal qaw wa tusan. Apa enggak? Masa juga lupa ini. Nah, intinya dalam sholawat itu sering dinadakan bahwasanya Nabi Muhammad lahir itu semua alam menyambut, bukan hanya orang-orang yang ada di sekeliling, tapi langit nyambut, bintang nyambut, semuanya, cuaca nyambut, jadi adem. Nah, kalau biasanya nih Bang Aceh membacanya Maulid ya, Maulid Barzanji ya, Maulid Barzanji itu kan ada. Begitu Nabi Muhammad lahir itu di pasal yang ketiga dijelaskan bahwasanya ya matahari, kemudian rembulan dan lain sebagainya, ini semuanya cuaca jadi adem, jadi ada cahaya dan terasa sejuk di hari itu. Di hari itu doang, di hari kelahiran Nabi. Nah, ini dialami oleh Ibunda Aminah. Dalam tafsir Al-Qurtubi ini dijelaskan bahwa keluarnya Nabi Muhammad tidak lewat rahim. Ini belum pernah dijelasin. Terus lewat mana? Lewat perut. Tidak lewat rahim. Tapi ada ulama juga yang mengatakan lewat rahim. Nah, sesar belum ada itu tahu pakai apa pun, saya juga nggak membayangin. Ini cuma bahasa kitab. Ada yang bilang keluar langsung lewat perut, ada yang bilang lewat rahim. Dan anehnya lagi begitu keluar, udah dikhitan, udah terkhitan. Ulida Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadil inayah. Dalam keadaan kita Pak, dari sunat. Kira-kira kita ada yang keluar dari sunat? Nah, kapan waktunya? Subuh. Ada riwayat dua, satu subuh setelah azan, yang kedua pas tahrim. Ya dulu belum ada tahrim, cuman waktu di waktu tahrim, menjelang subuh. Itu Nabi Muhammad lahir. Ada yang lahir subuh Pak? Ada? Ada? Kalau subuh ada? Siapa yang lahir subuh? Kalau saya jujur aja, saya lahir jam 2, jam 1 atau jam 2 malam. Makanya kalau malam kuat mulai saya. Hampir subuh lah. Siapa Pak ini? Jam berapa?
bulan di dalam perut, ya itu keluar berjenggotan kayaknya. Bukan sunat lain berjenggotan. Ya memang namanya di dalam perut itu kalau bahasa Al-Quran minimal 6 bulan itu bisa normal. 9 bulan ada umumnya. Tapi ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Imam Syafi'i 40 bulan. Berapa tahun? 40 bulan. Imam Syafi'i itu dalam kandungan 40 bulan. Berapa tahun? Nah, ada bapak-bapak yang 40 bulan. Bukan jenggotan lagi bulannya gitu. Nah, ini apa namanya, memang rahasia Allah kan. Hamil itu memang yang tahu hanya wa'alamu ma fil arham. Yang tahu kehamilan hanya Allah. Ya, kadang-kadang dokter prediksi laki keluarnya perempuan, kadang-kadang dokter prediksi perempuan keluarnya laki-laki. Secanggih apapun alatnya, hanya bantu prediksi. Seperti cuaca, diprediksi kalau mendung biasanya hujan, tapi pernah nggak panas hujan? Mana? Orang kita nyebutnya kalau panas hujan tandanya ada yang ini aminah. Subhanallah, perawat Nabi Muhammad. Jadi kalau ditanya siapa yang tukang nyusuin Nabi Muhammad, Aminah dulu. Aminah nyusuin duluan. Jadi Nabi Muhammad disusui pertama oleh Aminah 2 bulan. Ada riwayat menyatakan, ada yang bilang 5 bulan atau 6 bulan. Selanjutnya baru Ar-Dha'atu Halimatus Sa'diyah. Habis itu yang menyusui Nabi Muhammad namanya Halimatus Sa'diyah. Ini saya mau ceritain. Ternyata yang berkah itu bukan cuma keluarga Nabi, tapi orang yang mendekati Nabi. Nabi itu berkahnya bukan udah gede, dari bayi masih udah kelihatan berkahnya. Alhamdulillah, 2 gelas saya malam ini. 2 gelas. Ini isinya apa aja ya? Kopi, yang ini susu, kopi susu. Kopinya diminum, susunya Al-Ta'atu Halimatus Sa'diyah. Ya, yang nyusui namanya Halimah. Jadi dulu, mohon maaf, tradisi di Arab jahiliyah itu kalau ada anak orang kaya, orang fakir atau orang miskin pada ngajuin diri buat nyusuin anaknya. Karena salah satu usaha orang Arab itu selain bukan cuma yang dibayarin, Arab itu cuma kebun kurma enggak Pak. Orang Arab dulu kalau kita lihat sejarah itu selain kebun kurma, sumur, mata pencarian dari air, kemudian juga dari ternak kambing, unta, sapi, ya kan. Kalau kebo nggak ada, ya kan. Ya khimar ada khimar itu kayak apa ya? Kalau dia kedelai, keledai, ya, dia lebih kecil dari kuda orang Arab punya. Nah, ini diantaranya juga kalau ibu-ibu yang mohon maaf ekonominya di bawah, menengah ke bawah, itu nyari orang kaya yang baru lahir. Jadi kalau ada ya bidan-bidan itu melahirkan, bidan-bidan itu ngurusin orang lahiran, mohon maaf, itu langsung kalau dia orang kaya, itu orang miskin pada situ ngajuin diri, udah saya aja yang netein, saya aja yang netein, itu dulu gitu. Nah, ada satu suku namanya Bani Sa'ad. Ini sukunya suku yang demen atau paling banyak netein orang Arab, maka namanya suku Bani Sa'ad. Maka disebut As-Sa'diyah. Nah, datanglah nih, dia pada pergi ke Mekah. Mau ngapain? Mau nyari anak orang-orang yang baru lahir, terus nawarin jasa nyusuin. Nah, dulu udah ada. Kemudian setelah udah ditawarin, nih perhatikan Pak, orang-orang ini pada jalan pakai kendaraan yang normal, bareng-bareng nih Bani Sa'ad, perempuan-perempuan yang mau menawarkan jasa ini jalan bareng-bareng. Nah, kendaraannya Halimah kendaraan butut. Cara kita yang lain naik Nmax, dia naik apa nih yang mau butut ya? Keren, ya, karisma, ya, apa lagi?
Ya motor-motor butut lama lah, motor jadul. Yang lain kan udah jalan luar Pak. Kalau yang naiknya NMAX itu ke puncak bisa nyampe duluan kan. Nah ini Halimatus Sa'diyah berangkatnya belakangan, kendaraannya butut. Begitu teman-temannya yang lain sudah pada jalan, ini Halimah baru belakangan jalannya. Subhanallah, yang sampai ke Mekah duluan Halimah. Jangan remehin kendaraan butut Pak. Kadang-kadang dia bisa sampai duluan. Dia juga nggak tahu kok bisa sampai duluan. Begitu dia sampai, akhirnya orang-orang setelah itu pada sampai. Loh, sampai bukan belakangan berangkatnya. Iya. Kok sampai tekan duluan? Datang duluan. Dari mana? Lewat mana? Saya nggak tahu. Kata dia gitu. Akhirnya semua udah nemuin anak bayi. Tinggal Halimah sendirian. Ini Halimah ini mohon maaf kurus badannya. Terus susunya kecil. Apa-apa namanya kecil apa gede? Gede. Nah, ini mohon maaf karena susunya kecil, ini perlu saya jelaskan secara ya, supaya pahamnya kita itu komprehensif atau sempurna, tidak terpotong-potong. Bukan hanya kenal Halimah itu sebagai tukang susunya Nabi, tapi ada keistimewaan yang Halimah dapat ketika mau nyusuin Nabi. Yang lain dapat nih, pulang. Udah kan udah dapat. Di bawah tuh biasanya bayinya sudah di bawah Pak. Kalau udah dapat tuh bayinya di bawah. Nah, yang lain udah dapat rombongan dia, cuman dia belum dapat. Kenapa belum dapat? Karena orang kaya pada nolak, badannya kurus, susunya kecil. Ada orang badan kurus susu gede, ada orang badan gede. Nah biasanya yang badan gede susu kecil. Nah, ini yang jawab saya pancing nih kayaknya tahu. Nah, yang lain mohon maaf udah dapat anak bayi, tinggal Halimah. Karena ada nolak, nggak mau sebab susunya kecil. Dianggap mohon maaf kurang subur. Begitu ketemu dengan keluarga Nabi Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Halimah akhirnya kejodohan buat nyusuin bayi ajaib ini. Udah dibawalah Nabi Muhammad. Subhanallah, belakangan dapatnya, tapi sekali dapatnya ajaib. Jangan pernah Pak mikir hidup itu soal cepat atau lambat. Hidup itu rezekinya udah diatur masing-masing. Kadang-kadang ada yang kaya duluan, ada yang kayaknya belakangan. Ada yang dapat rezeki duluan, ada yang dapat rezekinya belakangan. Biasanya kalau udah dapat rezekinya segitu masih maksain juga, ini bisa kaya dadakan, bisa juga jatuh miskin dadakan. Jangan pernah memaksakan kehidupan, betul bukan? Nah, ini dapat Halimah Nabi Muhammad bayi ajaib. Ya kan nggak tahu. Halimah nggak tahu waktu itu, ya namanya dia bayi ini dia tahunya anaknya Aminah aja, anaknya Abdullah aja, nggak tahu bakal jadi nabi, kan nggak tahu. Nah begitu dibawa, disusuin sama Halimah, subhanallah apa yang terjadi ajaibnya, badannya langsung seksi, badannya seksi dan susunya jadi subur karena menyusui bayi ajaib. Nah waktu itu mulai mikir Halimah, subhanallah ini ada apa bayi ini kok saya sekarang wah. Teman-temannya juga langsung pada nanya komentar. Biasa hidup kan kita yang jalani, orang lain yang komentari. Betul. Nah orang-orang pada komentar, Halimah lu nge-gym di mana? Fitness di mana? Dianggapnya dia hasil fitness badannya. Iya kan? Kalau badan terbentuk kemudian jadi seksi, yang biasanya kurus kan disangka habis ini ya latihan makan teratur, kemudian telurnya banyak apa segala macam kan begitu Pak. Ya saya nggak tahu, enggak, saya nggak olahraga nggak apa gitu katanya gitu ya. Cuman ngurusin bayi ini. Subhanallah, selama diurusin juga, selama disusui Nabi Muhammad
itu ditemukan keanehan-keanehan yang luar biasa. Selain daripada badannya tiba-tiba jadi seksi, gemuk, ya enggak gendut ya, tapi seksi. Perempuan kan kalau yang mantap itu yang seksi ya, gitu ya. Iya gitu kira-kira. Nah, ini kemudian jadi sektor dan lain sebagainya. Dan Aminah ini selalu melihat Nabi Muhammad itu masih bayi. Kok sering melihat ke langit, memandang ke langit. Mulai tumbuh besar, ngumpulin anak-anak, demen ngumpulin. Ini bocah demen ngumpulin orang-orang. Udah gitu kalau dia punya barang, dia kasih orang. Ini Aminah makin ini luar biasa. Kalau ada orang anak kecil yang nangis, dia diemin. Dan dia main selalu jadi pemimpin, selalu jadi kepalanya kalau lagi main sama anak kecil. Nah ini makin heran nih Aminah. Nah satu saat sampai Aminah kaget. Begitu lagi main sama anak-anak, dan Muhammad udah mulai tumbuh besar. Ya, ini waktu itu, ini saya mau sampaikan, waktu itu belum ada yang tahu bakalan ini jadi nabi. Cuma dikenal Muhammad. Mulai tumbuh besar, lagi main, diculik sama orang serba putih. 2 orang culik, dibelah dadanya. Langsung lari Aminah. Begitu lari Aminah, lari Halimah, nyampein ke keluarganya. Ini umur Nabi Muhammad sudah 3 atau 4 tahun kurang lebih. Lari kemana? Ke keluarganya. Muhammad diculik. Dia kaget panik, nggak tahu bahwa orang itu putih, tinggi, besar, diculik. Nah lari lagi, dibawalah anak bayi ini. Ternyata buat apa? Dibelek dadanya. Disitulah Allah titipkan cahaya di dalam hatinya. Alam nashrah laka sadrak. Buka dadanya Nabi Muhammad yang bawa tadi 2 orang itu. Dalam sejarah dikatakan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Belek dadanya dibersihin. Sifat dengki, sifat hasud, sifat takabur, sifat riya, sifat-sifat buruk dalam hati dibersihin. Dari kecil dibersihin. Dan ini yang saya maksud kejadian-kejadian aneh yang ditemukan oleh Halimah langsung. Tumbuh besar 6 tahun baru meninggal dunia Ibunda Aminah. Meninggal dunia Ibunda Aminah saat usia Nabi udah 6 tahun. Usia Nabi 6 tahun ditinggal wafat. Nabi Muhammad ini, ya, saya ceritakan sedikit tentang Aminah meninggal. Mau diajak ziarah ke bapaknya. Di mana kuburnya bapaknya? Kubur bapaknya itu ada di Madinah. Abdullah itu kuburannya ada di Madinah. Karena saya pernah sampaikan Nabi Muhammad itu darah daging keturunannya orang Madinah, cuma lahirnya di Makkah. Maka jangan heran kalau Nabi Muhammad pengennya dikuburi di Madinah, pulang kampung. Bapak-bapak ada yang asli dari daerah Jawa kan banyak nih, kemudian merantau ke Jakarta, begitu nanti meninggal, kan kadang-kadang ada yang wasiat, saya dikuburi di kampung aja, balik. Tapi mau balik lagi kamu. Walaupun lahir dari Makkah. Kan ada orang lahir di Jakarta, orang tuanya Sunda, Jawa, Batak, atau Minang dan lain sebagainya. Karena udah besar di Jakarta, ya saya lahir di Jakarta. Tapi apabila dia mau pulang kampung, dia pulang kampung kan? Kampungnya aslinya di mana? Madinah. Ini Aminah ngajak melihat kuburan bapaknya. Muhammad lihat kuburan. Dan Muhammad tuh udah gede dari 4 tahun, 5 tahun. Masuk 6 tahun. Diajak lihat kuburan bapaknya. Di perjalanan pulang, namanya satu tempat Abwa. Abwa itu antara Madinah dengan Mekah, di pertengahan. Mau pulang nih,
mau pulang lagi habis lihat kuburan bapaknya, mau pulang lagi. Begitu mau pulang di Abwa, Aminah sakit, akhirnya meninggal dunia. Usia Nabi masih 6 tahun. Ya kan? Kita sering baca. Enam tahun usianya meninggal oleh Aminah. Wafat dalam keadaan sekarang yatim piatu. Akhirnya diasuh selanjutnya oleh kakeknya Abdul Kunjen Ka'bah. Dulu Ka'bah di zaman jahiliyah yang ngurus siapa? Abdul Muthalib. Ka'bah udah ada sejak zaman Nabi Adam. Ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumahku yang pertama aku taruh itu di Mekah, kata Allah. Itu sebelum Nabi Adam diturunin dari surga, Ka'bah udah ada, udah disiapin sama Allah, sentral orang-orang Islam berkiblat, yaitu Ka'bah. Nah, kunjennya saat Nabi belum diangkat dari Nabi atau belum lahir, engkongnya kakeknya yaitu Abdul Muthalib diasuhlah selama 2 tahun, usia 7 tahun, usia 8 tahun. Di 8 tahun Nabi Muhammad ditinggal lagi sama kakeknya. Kemudian diasuh selanjutnya sama pamannya Abu Thalib. Pamannya Nabi 4. 1 Abu Lahab yang sudah dinas Quran, tabbat yada Abi Lahab. 2 Abu Thalib. Abu Jahal bukan pamannya. 3 itu adalah Hamzah. Yang keempat adalah Abbas. Hamzah dengan Abbas ikut ajaran Nabi Muhammad. Abu Thalib enggak ikut ajaran Nabi Muhammad, tapi ngedukung penuh dakwah Nabi Muhammad. Abu Lahab udah enggak ikut, ngerecokin. Jadi turunnya tabbat yada Abi Lahab. Nabi Muhammad tuh di Mekah udah punya 40 pasukan, 40 orang. Terus naik ke Bukit Sofa, dikumpulin lah semuanya. Ayo kumpul orang-orang kafir Quraisy. Kumpul, Nabi Muhammad berdiri di atas bukit. Ini pengikutnya baru 40. Dakwanya masih dalam tekanan. Begitu dikumpulin semua orang-orang penduduk Mekah, kata Nabi Muhammad, apakah di antara kalian ada yang pernah dibohongin sama saya? Gak ada. Jawab semuanya serentak, gak ada. Kami kenal Anda orang baik yang gak pernah bohong. Nah, kalau Anda tahu saya gak pernah bohong, sekarang saya mau kasih tahu, saya ini utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, marah Abu Lahab, berdiri langsung teriak, "Lihatlah jama'atana ya Muhammad, kapan kata Muhammad, celaka ente. Gua kira lu ngumpulin ngapain kali? Mengapa ngumpulin ngajak menyembah Tuhan yang bukan biasa kami sembah?" Turunlah Allah yang jawab, tabbat yada Abi. Yang celaka bukan Muhammad ya Allah, yang celaka lu, pamannya Nabi. Jadi dari sejarah bahwa paman enggak selamanya dukung kita, udah ada dari dulu. Ada paman yang dukung ponakan, ada paman yang enggak dukung ponakan. Ada paman yang demen sama ponakan, ada paman yang enggak demen. Ada enggak? Ada. Nabi Muhammad alamin sebagai contoh abdi ibu. Nah, diasuhlah oleh Abu Thalib, pamannya. Pamannya Abu Thalib tidak beriman, tapi mendukung. Ada orang Islam teman kita, tapi kesel aja bawaannya sama kita. Ada orang non Muslim demen aja sama kita. Ada. Dulu nggak ada begitu Nabi Muhammad.
Abu Thalib tidak seiman tapi dukung, demen ngawal Nabi Muhammad. Kemudian sejarah itu sudah mengungkap seperti itu. Lalu subhanallah diajaklah Nabi Muhammad sama Abu Thalib kemana? Diajak ke negeri Syam, tempat bapaknya dulu dagang. Ini mulai usia 8 tahun masuk 9 tahun. Dan usia kelas berapa itu kelas sekolah apa? SD kelas berapa itu? Kelas 2, kelas 3? Ya kelas 2 atau kelas 3 SD. Udah diajak merantau Pak. Merantau jauh. Negeri Syam itu 2000 kilo dari Mekah. Berapa kilo? Dari Mekah 2000 kilo. Dulu kendaraan nggak ada mobil, nggak ada pesawat. Ya naik kuda atau naik onta. Subhanallah, perjalanan Pak naik sepeda 2000 kilo di usia 9 tahun sudah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Terus sampai di sana, sampai di negeri Syam, tiba-tiba ada orang Yahudi mendekat. Kata orang Yahudi, "Hei, nama Anda siapa?" "Kenapa?" Ini yang ditanya itu Abu Thalib. "Kenapa?" "Ini yang Anda bawa anak Anda bukan?" Karena ketakutan Abu Thalib di kampung orang jauh dari Mekah, akhirnya dijawab, "Iya, ini anak saya." Kalau nggak dijawab anaknya, takutnya dijahatin, diculik, karena dulu udah ada penculikan juga Pak. "Iya, ini anak saya," kata orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi jujur, orang Yahudi yang baik. "Bohong, ini bukan anak Anda." "Enggak, anak saya." "Bohong, bukan anak Anda." "Kenapa emang?" Tanya balik lagi. "Saya perhatikan Anda jalan dengan dia sejauh mata saya memandang, ini pasti bukan anak Anda." "Loh, tahu dari mana?" "Sebab saya baca di kitab Taurat bahwa anak ini akan lahir ke muka bumi ini tetapi tidak punya ayah." Kaget Abu Thalib. "Apakah Anda orang Mekah?" "Bukan." "Terus Anda tahu dari mana?" "Dari kitab suci Taurat. Dulu kitab Tauratnya masih asli." Nah, bahwa di Taurat itu disebutkan Al-Haditsus Sani Ana Taim Yasar an Ka'bil Ahbar Qala 'allamani Abi Tawrat illa sifran wahidan Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu as-sunduq Falamma mata Abi fatahtuhu fa idha fihi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman Mawliduhu bimakkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ini di Taurat ada cerita bahwa ini dia nih yang saya cari-cari orangnya. Jangan dibunuh. Abu Thalib ketakutan. "Enggak, saya justru mau kasih saran. Sekarang bawa pulang. Ini ponakan Anda bakalan jadi orang besar." Abu Thalib kaget. "Cius, ini apa?" "Gitu. Yang benar." "Iya, udah cepat bawa pulang. Kita takut ada penculik," kata orang Yahudi. Malah dibelain orang Yahudi. "Nanti takut ada penculik." Tadi saya temukan tanda yang kedua. Orang ini setiap jalan saya lihat awan ikut jalan di atas. Itu yang kita sering baca malam dia. Wal ghamama qad azallat wal mala sallu alaika. Wal ghamama qad azallat, itu awan pada sering mengiringi Nabi Muhammad. Dimanapun Nabi Muhammad jalan tuh diiringi. Belum diutus jadi Nabi, tapi ngiringi awan. Jadi payung. Nah, orang Yahudi merhatikan anak ini kalau jadi duduk awannya, dia berhenti, dia jalan, awannya ikut jalan. Nah, ini dia ada di kitab Taurat, kata orang Yahudi itu. Udah cepat bawa pulang, tak ketemu penjahat, justru malah bahaya. Mikir Abu Thalib.
Nabi Muhammad kan masih SD zaman itu. Dia masih usia 9 tahun itu belum apa-apa. Akhirnya dibawa pulang. Selama perjalanan ternyata Abu Thalib baru sadar bahwa Nabi Muhammad dikawal sama awan. Awannya itu, jadi cuaca Mekah, cuaca Arab itu kan panas Pak. Awannya itu mendung, khusus buat Nabi Muhammad. Tutupin gitu sama awan. Kemana jalannya itu berhenti awannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah ini memang sudah ada tandanya keajaiban sejak kecil. Akhirnya meninggallah Abu Thalib. Abu Thalib meninggal, Nabi Muhammad itu sudah dikawal kurang lebih 40 tahun sama Abu Thalib. Abu Thalib ini paling lama pas Nabi Muhammad. Makanya ada ulama yang mengatakan Abu Thalib ini beriman nggak dengan Nabi Muhammad? Beriman. Buktinya menjaga, cuman nggak ngucapin Pak, nggak ngucapin syahadat. Orang kalau percaya itu kan dalam hati adanya. Percaya atau beriman itu kan dalam hati adanya. Percaya Nabi Muhammad itu orang benar, ajarannya benar, cuman nggak ngucapin secara lisan. Begitu sakit jatuh berubah di akhir hayatnya, Nabi Muhammad bisikin di kuping, ya ammi kul asyhadu an la ilaha illallah. Pamanku, ayo gerakin mulut Anda, la ilaha illallah, suruh gerakin, tapi nggak bergerak. Abu Jahal datang, jangan mau. Orang lagi sakit, itu keren kan? Abu Jahal sialan Abu Jahal. Kompor lagi, jangan mau, jangan ikutin Muhammad. Ya begitu kata Abu Jahal. Memang selalu ada kompor mengadu banyak. Kompor duduk itu dari tahun ada. Kalau ada sekarang tukang ngomporin namanya. Abu Jahal dulu udah ada kompor mengadu ini. Jangan, betul jangan mau. Abu Thalib ini bapaknya Ali bin Abi Thalib. Makanya Nabi Muhammad sama Ali masih sepupu. Nabi Muhammad sama Ali masih sepupu. Ya Ali wa Abi Thalib minkum masdarul mawahib. Ini Nabi Muhammad itu masih sepupu sama Ali. Bahkan punya anak Fatimah, gak dikasih siapa-siapa, dikasih sepupu. Kalau punya anak sepupu itu boleh gak nikah sama anak kita? Boleh. Sama sepupu aja boleh Pak. Bapak kalau punya sepupu cakep, jangan kasih orang. Kasih saya aja. Jangan kasih orang. Nah, kalau punya sepupu cakep itu dinikahi. Nah ini namanya cerita singkat tentang Aminah dengan Halimatus Sa'diyah yang melihat keajaiban pada diri Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kenal Nabi Muhammad, udah diangkat dari Nabi, ada keajaiban, ya kita memang tidak lain kecuali mengimani. Tapi belum diangkat dari Nabi, kemudian ada keajaiban. Nah ini kan orang jadi sontak kaget. Ini siapa sih orang? Tanya orang. Ini Muhammad siapa sih? Wah, semakin banyak orang Yahudi, orang Nasrani yang memang dulu kitab sucinya masih asli mengakui ini bayi ajaib. Karena dulu juga Nabi Muhammad pernah dapat julukan Al-Amin. Ini Hajar Aswad dulu belum ada. Turun dari langit warnanya putih. Dulu warnanya putih, hajar, batu, aswad hitam. Dulu turunnya warna putih. Ingat, hajar aswad dulu turunnya warna putih. Ketika banyak dicium manusia ini kan banyak dosa. Jadi warnanya hitam. Makanya Bapak jangan sering-sering nyium bini. Takut lama-lama bininya udah hitam makin hitam. Nah, ini waktu peletakan batu hajar aswad, ini batu ajaib turun dari langit. Itu semua orang Mekah geger. Siapa yang naruh?
Maksudnya ini ada batu ajaib yang naruh di Ka'bah, yang nempelin, yang berhak siapa? Satu orang usul. Oh, yang berhak, yang paling kaya. Dibantah lagi dengan yang lain. Jangan, yang berhak, yang paling tokoh. Yang paling tokoh ini Abdul Muthalib masih hidup waktu itu ya, kalau tidak salah. Terus ada lagi, jangan, kepala suku aja. Semua usul. Akhirnya yang usul terakhir ada yang ngomong begini, orang kafir Quraisy, yang berhak naruh batu itu di Ka'bah adalah orang yang gak pernah bohong di antara kita. Siapa orang gak pernah bohong? Dicari, diri namanya nomor 1, Muhammad bin Abdullah. Ini belum diangkat jadi Rasul, belum diangkat jadi Nabi. Oh, yang gak pernah bohong, masyarakat yang mengakui sendiri. Yang gak pernah bohong, yang tutur katanya sopan, enak kalau ngomong, jelas kalau ngomong, Muhammad. Ya udah dipanggil Muhammad. Ayo taruh batu ini. Nah, maka Nabi Muhammad sejak meletakkan batu Hajar Aswad ke Ka'bah dapat julukan Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang terpercaya. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah As-Sadiqul Amin. Nabi Muhammad SAW dijulukin Amin. Nabi Muhammad orang yang dipercaya, belum jadi Nabi, belum diangkat Nabi. Nah, yang keajaiban itu sebelum jadi Nabi namanya disebut dalam ilmu tauhid irhas. Apa namanya Pak? Irhas. Kalau udah jadi Nabi namanya mukjizat. Mukjizat. Nabi Muhammad pernah keluar air dari tangan jari-jarinya. Sahabat lagi haus, di jari-jarinya ini keluar air buat minum. Sahabat nggak ketemu air, ini jari-jarinya keluar air. Itu udah jadi Nabi. Namanya mukjizat. Nah, orang kita banyak yang salah paham. Mudah-mudahan gue dapat mukjizat. Sampai geledek. Mukjizat hanya khusus Nabi dan Rasul. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama semut, sama hewan-hewan, itu namanya mukjizat. Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya, itu namanya baru mukjizat. Kalau Anda dapat uang kaget, mohon maaf, ada orang ketabrak kagak mati, temennya yang lain mati. Tuh kemarin bis nyungsep di Guci, ada yang mati. Nah, dia nggak mati, jangan bilang gua dapat mukjizat. Wah, nggak ada itu, salah. Itu mukjizat buat khusus Nabi dan Rasul. Kalau buat orang yang rajin ibadah, takwa, nggak pernah kelihatan maksiat, itu namanya karomah. Wali-wali punya karomah. Wali-wali Allah punya karomah. Kalau buat kadang-kadang dia maksiat, kadang-kadang dia taat, itu namanya maunah. Jadi kalau ada yang kayak kemarin kejadian tabrakan mobil di Guci itu, ada yang meninggal, dia enggak meninggal, padahal dia di depan, malah meninggal di belakang. Nah, itu dia namanya dapat maunah. Namanya dapat apa? Maunah, pertolongan Allah. Tapi ada orang gak pernah sholat, gak pernah puasa Ramadan, duitnya banyak terus. Itu namanya istidraj. Namanya apa? Istidraj. Jangan dibilang Allah sayang sama dia, dia lagi istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ulur kata Allah, gua ulur terus lo, maksiat terus, gua kasih terus duit lo, biar lo makin lupa, nanti mati suruh khotimah. Berarti Allah sayang nggak? Kagak. Sebenarnya Allah nggak sayang, karena Allah nggak demen sama pelaku maksiat, betul? Iya. Tapi kok dikasih rezeki terus? Saya Pak Ustaz sholat tapi nggak kayak saya. Saya udah bertobat padahal menyatakan insaf, nggak lagi.
ke zaman jahiliyah dulu, nggak lagi saya melakukan maksiat seperti dulu, tapi tiba-tiba sekalinya saya bertobat sendal saya hilang pulang dari musola. Sendalnya hilang pulang dari musola. Ujian namanya. Ya, jangankan orang yang taubat, yang baru taubat, maaf, jangan orang yang baru taubat yang nggak pernah ke musola, yang sering ke musola aja sering kehilangan sendalnya. Ya, betul enggak? Nah, itu namanya ujian, kuatin hati. Ya, kalau hati-hati makanya memang kalau kita punya duit banyak tapi lupa sama Allah, atau justru malah enggak jadi rajin ibadahnya, itu jangan-jangan Allah akan dimarahin kita. Ya, makanya jangan kita silap dulu, jangan kita takjub dulu sama orang yang proyeknya bom, duitnya banyak, urusannya lancar, tapi nggak pernah sholat. Jangan silap. Allah lagi biarin dia, Pak. Seperti dia. Kita punya anak kita buandel bukan main. Buandel bukan main. Udah dibilang jangan, masih dia kerjain aja. Nah, kalau kita muak, begitu ada timbul rasa jenuh kan, udah masa bodoh, mau kemana ya? Kan ada begitu ya. Dan itu maunya dia si anak. Apakah bapaknya gara-gara seneng lalu kemudian anaknya mau begitu? Bukan, karena bapaknya udah muak, udah malas bilangin, udah capek bilangin. Akhirnya terserah lah mau gimana ya. Karena bapaknya udah capek bilangin. Anaknya tetap senang, enjoy dengan kemauannya. Begitu juga dengan hamba Allah. Jangan senang dulu saat kita punya banyak urusan lancar, kemudian rezeki lancar, tapi kita jauh dari Allah. Jangan-jangan itu namanya istighfar. Fir'aun gak pernah sakit. Fir'aun duitnya banyak, kekuasaannya banyak. Sekali ngumpulin orang, semuanya berkumpul. Bukan cuma ngumpul doang, orang mau nyembah dia. Karena cuannya banyak cuan. Iya, money. Nah, apa Allah senang sama Fir'aun? Orang yang lebih mana mau Musa? Nah, itu kan jangan pernah kita silap dengan dunia yang sifatnya sementara, padahal itu bisa menjerumuskan kita. Nah, uzubillah karena sudah ada bel, berarti waktunya sudah habis. Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Saya menyambung masalah pertanyaan minggu lalu. Seseorang muslim yang telah meninggal itu ditutup amal hubungan amal ibadahnya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana yang masih hidup atau keluarga yang ngiring doa, amal, ibadah itu kira-kira sampai apa enggak? Apa memang ini ada fikih atau memang tafsir ini? Ya, jelas sampai. Gak bakal balik lagi, belum ada malaikat berbalikin paket doa. Belum ada malaikat berbalikin paket doa. Jelas sampai mana dalilnya? Sahabat kata Nabi Rasul, orang tua saya belum haji. Duitnya banyak waktu itu. Kalau saya pergi haji gimana? Kata Nabi, pergiin, niatin buat orang tua. Kata Nabi, pergiin, niatin buat orang tua. Jangan orang yang berkumpul bilang bid'ah. Ya boleh nggak doain orang mati Pak? Boleh. Doain orang mati boleh nggak Pak? Halo, doain orang mati boleh nggak? Nggak boleh, orang masih hidup doain mati. Doain orang yang sudah mati, mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Saya sering mohon maaf ceramah kematian, terus kemudian ngajar, saya pakai bahasanya mati. Katanya Ustaz kasar banget meninggal atau wafat. Dan Al-Quran wa mahyaya, tak ada wa meninggal, wa mahyaya, wa mati. Mana wa mati itu bahasanya Al-Quran. Nah, doain orang mati nggak boleh, doain orang yang sudah mati boleh.
ampuni dosanya, jadikan kuburnya taman surga, dan mudah-mudahan nanti bisa kumpul bersama Rasulullah. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبميزان الفاتحة وبكرامة الفاتحة بمن أنزلت عليه الفاتحة نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة